Sahabat Kasano, ayo kita masak lagi. Kali ini saya lagi mau bikin tumis selada air. Nah, mungkin gak semua tempat ya ada selada air, tapi kalau tempat tinggal saya ini kebetulan selada air itu termasuk populer ya. Jadi ada juga loh yang makan selada air ini langsung dimakan mentah gitu sebagai lalap. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih seneng kalau selada air ini dimasak. Nah, tipe-tipe masaknya itu seperti masak kangkung gitu ya. Ayo kita masak. Nah, untuk menemani selada air, saya juga goreng tempe dan goreng tahu loh. Jadi di menu kali ini dengan modal 10.000. Saya beli tempe kayak gini tuh harganya 2.000. Nah, untuk marinasi saya pakai yang bubuk ketumbar yang instan aja. Kalau kamu nggak ada, kamu bisa gerus aja ketumbar sama kaldu bubuk dan garam aja udah cukup. Atau sama kaldu bubuk aja. Jadi supaya tempenya ini ada rasanya. Nah, kemudian tempenya udah diiris-iris aja, kemudian direndam aja sebentar. Nah, sambil nungguin marinase tempe, saya juga mau gerus bumbu yang untuk ngebumbuin selada airnya. Nah, di sini pakai tipe bumbu yang sangat simpel banget ya. Jadi ini tumisan rumahan banget yang simpel, nggak usah pakai yang aneh-aneh. Jadi ini mau jadi menu harian yang sangat sederhana, simpel dan gampang banget dibikin loh. Modalnya cuma 10.000. Tempenya tadi 2.000 ya. Nah, bumbunya saya pakai bawang merah, bawang putih, dan cabai. Cuman seperti ini aja. Kemudian ini dihaluskan ya. Nah, setelah dihaluskan nanti ditumis. Setelah menghaluskan ini, saya goreng tempe dulu nih. Goreng tempenya pakai api sedang ya. Buat kamu yang pemula banget yang lagi belajar masak, yang perlu diperhatikan adalah apinya jangan terlalu besar supaya kamu bisa ngontrol tuh apa yang kamu masak. Nah, setelah goreng tempe saya goreng tahu. Nah, untuk goreng tahu itu biasanya saya penyet kayak gini nih. Nah, kenapa sih dipenyet kayak gini? Supaya nanti minyaknya itu bisa masuk ke dalam, jadi tekstur di dalamnya itu tidak terlalu basah. Begitu deh alasannya. Nah, seperti ini. Goreng aja tahunya. Nah, tahu itu satu bungkus isi 10 ya. Kalau di tempat aku harganya 5.000 isi 10. Nah, ini aku goreng 4. Anggap-anggap juga 2.000 ya. Karena cuma 4 yang digoreng. Jadi tadi tempe 2.000, tahu 2.000. Udah 4.000 nih kita modalnya. Kemudian saya mau numis selada air. Di sini saya pakai 2 ikat selada air. Kalau di tempatku ini selada air 1 ikat itu 2.500. Jadi ini beli 2. Jadi 5.000. Udah 9.000 deh bahannya. Yang 1.000 anggap-anggap ya bumbu tadi deh. Cabai gitu-gitu 1.000. Jadi total pengeluaran hari ini adalah 10.000 untuk masak ini. Jadi buat kamu bunda yang pengen masak simple, jangan murmer ya, masak kayak gini aja. Ini selada airnya dipotong-potong seperti biasa aja kayak kita motong kangkung gitu. Ketika dapat batang yang agak keras jangan dipakai. Pakai yang masih empuk aja dipotong. Yang enak yang masih muda. Nah, kita potong-potong nih sampai selesai. 2 ikat selada air. Kalau sudah selesai, jangan lupa dicuci sampai bersih ya. Nah, tadi kan sembari goreng tahu nih. Motongin selada airnya sembari goreng tahu, sembari goreng tempe tadi untuk motongin ininya. Udah deh tahunya matang, kita angkat lalu kita numis. Jadi ini dulu saya juga awal-awal belajar masak sama aja ya sama kamu-kamu yang masih pemula banget gak bisa masak, bahkan goreng tahu dan tempe pun gosong, itu sudah hal yang biasa. Jadi buat kamu yang masih pemula banget, ayo kita belajar terus masaknya supaya semakin disayang nih sama suami. Tahap berikutnya saya mau numis bumbu. Saya pakai minyak segini. Kalau kamu gak suka terlalu banyak minyak, kamu kurangin aja minyaknya ya. Itu pakai sekitar 4 sendok itu cukup sih sebenarnya untuk menumis ini.
Nah, untuk bumbunya ini tadi saya gerusnya itu nggak gerus halus banget ya, saya masih gerus-gerus kasar kayak gitu, masih kelihatan teksturnya. Nah, ini numisnya sampai harum. Kalau sudah kecium harumnya, kamu bisa ngerasain sendiri ketika masak, kecium harumnya berarti oke lah, dia udah setengah layu nih. Kalau mau tambahin yang dimasaknya seperti daun-daunannya, boleh dimasukin aja. Nah, bumbu ini bisa kamu pakai juga untuk numis apa itu namanya, kangkung gitu bisa. Jadi bumbu simple ini bisa kamu pakai untuk segala jenis tumisan sebenarnya. Jadi untuk kamu yang pemula banget nih, cari aja dedaunan yang bisa dimasak, ditumis dengan bumbu ini. Isinya aja yang berbeda-beda. Hari ini daun ini, hari ini daun ini. Yang penting harus banyak ya makan sayurnya, supaya kita sehat terus. Nah, ini tadi yang buat ngulek itu kan masih ada bumbu-bumbunya. Jadi saya kasih air, kemudian airnya dituangin deh ke sini. Tapi kalau selada air ini, dia itu jatuhnya lebih keras dibanding kangkung ya. Jadi kalau numis itu agak lama dibandingkan kangkung. Nah, sebelum ditutup ini saya aduk-aduk aja seperti biasa. Diaduk-aduk supaya airnya kena ke beberapa sisi daun-daunannya ini, kena ke semua sisi daun-daunannya, baru nanti ditutup. Nah, ditutup ini juga nggak usah terlalu lama, misalkan sekitar 2 menit gitu untuk ditutupnya, atau 3 menit baru nanti dibuka. Nah, ini sekitar udah 2 menit ya, baru dibuka, baru diaduk supaya layunya bareng tuh sama, supaya matang empuknya bareng. Jadi biasanya saya kayak gitu kalau masak. Jadi ketika sudah ditutup, dibuka sebentar untuk diaduk, baru nanti saya tutup lagi, dan sudah deh, itu tandanya sudah matang. Tapi kalau kamu nggak yakin tuh udah matang atau belum, cicipin aja. Kalau kita sebagai tukang masak itu bebas, cicipin aja. Nah, ini ditutup lagi, nggak usah terlalu lama juga, seperti tadi sekitar 3 menit 2 menit lah gitu. Nah, udah deh. Nah, untuk ngasih bumbu ini saya itu selalu tekankan ngasih bumbunya di akhir ya, supaya nggak terlalu banyak sering koreksi rasa. Saya kasih garam, kasih kaldu bubuk, sama kasih gula. Garamnya ini setengah sendok, kaldu bubuknya ini 1 sendok, gulanya setengah sendok juga. Nah, ini sendok teh ya, takarannya segini. Saya pakai takarannya pakai sendok teh. Tapi sekali lagi, kalau masak itu biasanya selera kita itu agak berbeda ya. Jadi sebelum matang kayak gini, kamu koreksi rasa dulu nih. Lebih baik di awal nih kurang, nanti tinggal nambahin, daripada kamu kebanyakan bumbunya terus bingung, kayak misal keasinan, wah bingung tuh mau diapain. Ditambahin air terus nanti jadinya sop deh. Nah, kayak gitu. Kalau kamu nggak suka terlalu berair juga, kamu airnya sedikit dan garamnya nanti dikurangin ya dari takaran yang tadi. Jadi masak itu ya cuman kayak gitu-gitu aja. Ntar kamu yang masih pemula banget pasti juga jago masaknya. Yang penting kita harus selalu masak supaya jam terbangnya semakin banyak. Ini dia hasilnya, tumis selada air buat suamiku tercinta. Selamat makan untuk teman-teman semua, dan selamat belajar masak untuk teman-teman semua. Selamat mencoba resepnya, semoga bermanfaat. Dan buat kamu yang belum subscribe, di-subscribe ya channel Kasano Kitchen-nya. Kalau buat kamu yang sudah subscribe, terima kasih banyak sudah subscribe. Ini dia lagi makan suami tercinta, dia itu suka banget sayur. Selamat mencoba resepnya. Terima kasih sudah nonton. Salam.